Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita dipertemukan Allah dengan sahabat kita, sahabat dari Medan sampai ke Jakarta. Nah, kini Batak Mulut Kampung Walia. Ini orang Sumando Ambo, kawan Ambo yaitu Marah Budi. Iya. Kami posisi sekarang di Jembatan Surojamiah, Batu Bengaum, Kecamatan Sungai Ringgiang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tadi kita pernah berbicara tentang ulama. Ulama itu ternyata ada empat macam ulama yang ada, yang kita ketahui. Ulama tersebut sepintas kita lihat sama, berkoko juga, bergamis juga, pakai peci juga, pakai sorban juga, pakai sarung juga. Tapi mana saja ulama yang layak, yang patut, yang pantas untuk kita ikutin? Nah, kita harus cerdas ini. Dengan ada 4 opsi tadi. Iya, kita harus pintar. Yang mana yang kita jadikan imam, yang kita jadi panutan, yang kita ikutin ajarannya. Ternyata ulama yang empat itu, pertama ulama air sumur, ulama mata air. Yang kedua ulama air hujan, yang datang dari langit. Yang ketiga ulama air pump. Air pump yang dibuat. Yang dipakai ada meterannya. Iya, yang diolah. Yang keempat air palambahan, air comberan. Nah, kita lihat definisi 4 ulama ini. Yang pertama air sumur atau mata air, itu ulama yang orang berdatangan ke mata air itu. Orang menimba ilmu ke sana. Orang meminta ilmu ke sana. Kalau istilah di Padang itu orang menyawak ke situ. Nah, jadi ulama tersebut diam di tempat, tapi orang yang berdatangan kepada ulama tersebut. Dan ilmu-ilmu itu tidak pernah kering, tidak pernah habis-habisnya. Seperti sumur. Sumur itu tidak pernah kering. Air mengalir. Iya, seperti sebanyak diambil, datang lagi sebanyak itu. Nah, itulah ulama air sumur. Yang kedua, ulama air hujan. Nah, bagaimana pula ulama air hujan? Ulama air hujan itu ulama yang menyirami. Dia datangin. Nggak peduli mau gunung, mau bukit, mau sawah, mau ladang, mau gedung, mau minimarket, segala macam, mau laut, siram. Saat dia menyiram aja. Nggak peduli. Nggak ada bayaran juga itu. Nggak ada tarif juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama air pump. Ini mulai berbahaya ini. Air pump itu apabila dibayar, keluar dia. Kalau nggak dibayar, mati dia. Kalau banyak, tutup kerannya. Kalau sedikit bayarannya, ya sedikit juga keluarnya. Kalau banyak bayarannya, banyak juga keluarnya. Jadi artinya ulama bertarif. Sedangkan Rasul mengatakan, Nabi mengatakan, tidak boleh ilmu itu diperjualbelikan. Tidak boleh pandang amplop. Itu berbahaya. Semakin banyak dipakai, semakin banyak pula pembayarannya. Iya, ini yang bahaya ini, Marah. Ini kalau di suatu tempat itu ada misalnya amplopnya gede, ini maaf ya. Iya. Dia datangin. Kalau amplopnya kecil, udah dijanjikan pun, dia suruh temannya mewakilin. Ini ulama mata duitan. Nah, yang keempat, bukan mata air ya, mata duitan. Mata duitan namanya. Mata air. Yang keempat, ulama air comberan, air pelambahan. Ini yang paling berbahaya ini. Yang mana air yang sudah dibuang, jadi dijadikan satu air pelambahan itu, Marah, semua air masuk ke sana. Air yang bersih, sisa masak masuk ke situ. Jadi satu lah. Teh manis, sisa-sisanya masuk ke situ. Air kencing juga masuk ke situ. Air yang sudah dibuang. Nah, kadang kotoran-kotoran sisa semua masuk. Jadi artinya kalau kita definisikan ulama seperti ini, uang partai diembat juga. Uang pitah masjid, fitrah dimakan sendiri. Infak yang dijatahkan untuk anak yatim diembat juga. Iya. Yang zakat juga dimakan. Benar kalau hak untuk dia, tapi kalau bagian orang diembat juga kan kacau. Ya kan? Jadi bercampur antara hak dan batil, antara haram dan halal. Ini yang dikatakan ulama air comberan. Tidak bisa dipegang. Ya kan? Bercampur baur antara haram dan makruh halal. Semuanya halal, haram, makruh, mubah, campur aduk. Nah, ini yang berbahaya. Jadi untuk itu semoga bermanfaat. Kita harus cerdas, kita harus pintar melihat. Yang pertama ulama itu lihat akhlaknya. Akhlak dia mulai dari pakaian, tutur bicaranya,
pergaulannya, masyarakatnya, keturunannya, dan gurunya. Nah, insya Allah ulama air sumur dan ulama air hujan, itulah ulama panutan kita. Yang bisa kita ikutin, insya Allah inilah benar-benar ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi sudah nggak ada, ulama lah pewarisnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, begitulah kata Bapak ini, seorang yang namanya Bapak Kasmi, sahabat dari saya dan pusako juga dari saya. Dan dia mengatakan bahwa ulama yang patut kita menjadi panutan yaitu adalah ulama yang namanya datang dari mata air. Orang datang, dia datang mengisi ilmu. Ulama yang datang ibarat hujan dari langit, diam akan menyiram. Ya pemirsa, sekian dulu dari kami. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.